Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'tasimu bihi wa naltaju ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Fa innahu may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa minna ahadan syaqiyyan wa mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kita memulai pembahasan tafsir surat At-Talaq. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah. Wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihin wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah. Wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. La tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, idza talaqtumun nisa, jika anda kalian menceraikan istri-istri, fatalliquhunna, maka ceraikanlah mereka, li'iddatihinna, untuk waktu menunggu masa iddah mereka. Wattaqullaha rabbakum, dan takwalah kalian kepada Allah Rabb kalian. La tukhrijuhunna, janganlah mengeluarkan mereka, janganlah mengusir mereka, mengeluarkan mereka. Wala yakhrujna, dan janganlah mereka keluar. La tukhrijuhunna, janganlah kalian mengusir mereka, mengeluarkan mereka, min buyutihinna, dari rumah-rumah mereka. Wala yakhrujna, dan janganlah mereka keluar, illa ayyatina, kecuali mereka mendatangi, melakukan bifahishatin mubayyinah, dengan kekejian yang nyata. Wa tilka hududullah, dan itulah batas-batas Allah. Wa man yata'adda hududallah, dan siapa yang melampaui batas-batas Allah, faqad, maka sungguh benar-benar zalama nafsah, dia mendolimi dirinya. La tadri, engkau tidak tahu, la'allallah, barangkali Allah, yuhditsu, mengadakan, ba'da dzalika, setelah itu, amra, suatu perkara. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Ayat ini seakan-akan ditujukan kepada Nabi, wahai Nabi, tetapi berlakunya hukum kepada seluruh mukminin. Maka walaupun ditujukan kepada Nabi, kalimatnya idza talaqtum, jika kalian mentolak istri-istri. Ayat ini berbicara tentang tata cara cerai. Walaupun bisa dipahami
disyariatkannya cerai jika diperlukan. Walaupun saya katakan cerai itu hukumnya haram, kecuali cerai sebagai solusi, maka dibolehkan. Jadi dibolehkan itu bukan asal muasalnya, tapi dibolehkan kalau sebagai solusi yang tidak mungkin mencari cara yang lainnya. Seperti suami sudah melihat istrinya kayak apa ya? Kayak sundel bolong. Lah si istri melihat suaminya kayak genderuwo. Padahal genderuwo itu jodohnya sundel bolong. Artinya maksud saya bukan genderuwo maupun sundel bolong. Artinya antara suami istri sudah tidak mungkin disatukan lagi. Yang akhirnya selingkuh masing-masing malah nanti kalau dipaksa. Terus malah kemudian menjadi perselingkuhan. Iya. Nah kalau sudah gitu, ya silahkan bercerai. Dan perceraian itu kadang-kadang bukan karena suami jelek, istri jelek, tapi karena ketidakcocokan. Ya. Dari ketidakcocokan itu tidak mesti dua-duanya jelek atau satu jeleknya, karena memang tidak cocok. Ya sudah, seperti terjadi perceraian di kalangan para sahabat. Rasul sendiri pernah menceraikan istrinya. Ya, termasuk juga Asma binti Abu Bakar juga cerai dengan suaminya Zubair ibnul Awwam. Dua-duanya ahli surga. Ya, jadi kalau memang sebabnya wajar, udahlah, tidak perlu banyak dipermasalahkan. Ya. Karena apa? Nikah tidak bisa dipaksakan, untuk tidak cerai juga tidak bisa dipaksakan. Nah, di sini bagaimana cara menceraikan istri? Cara menceraikan istri, pertama, fatalliquhunna li'iddatihinna. Ceraikan mereka di waktu mereka bisa menghadapi masa iddah mereka. Ya. Jadi menceraikan mereka di waktu mereka menunggu masa iddah mereka. Apa itu masa iddah mereka? Yaitu suci dan belum dikumpulin. Adapun suci tapi sudah dikumpulin, tidak boleh diceraikan. Jadi kalau walaupun gak hamil, walaupun belum haid, tapi kalau sudah dinikmati, biasanya laki-laki itu kalau sudah tersalurkan nggak mikir akibatnya, akan kehilangan istri. Yang penting puas mengucapkan kalimat cerai. Tapi kalau belum ngumpulin, baru dia nggak mikir dia. Ya, begitu laki-laki ya, benar nggak? Enggak. Benar lo, jujur lo. Begitu enggak laki-laki? Enggak. Kelihatannya tanya ibu-ibu nih. Ibu-ibu gitu enggak bu? Laki-laki supaya? Ya, berarti laki-laki baik semuanya deh. Enggak, biasanya kalau sudah kata-kata ingin mengeluarkan kata cerai, kemudian sudah nyalurkan, sudah, dia nggak bibat. Tapi lain kalau dia membutuhkan mengatakan kalimat cerai ke awal. Artinya apa? Biar kata cerai itu diucapkan karena memang dia ingin cerai dan sebagai solusi, begitu. Termasuk juga ketika istrinya sedang haid, nggak boleh dia ceraikan. Maka dia harus nunggu sampai suci, baru itu termasuk juga kalau dia sudah dicicipin, sudah dirasakan, dinikmati,
tunggu dulu sampai masa haid. Setelah itu tunggu selesai haidnya. Dari 10 hari, 10 hari lagi, 20 hari. Di situ kalau dia benar-benar ingin menceraikan karena sebagai solusi, bukan karena sebagai pelampiasan nafsu. Bapak-bapak, saya cerita ini bukan untuk nyuruh bapak-bapak cerai istrinya loh. Tetapi maksudnya, kalau ada orang yang terpaksa akan melakukan perceraian, perhatikan. Ya, perhatikan. Maka Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala an menceraikan istrinya dalam kondisi haid, suruh merujuk sampai menunggu masa sucinya. Setelah itu suruh nunggu sampai haid, sampai suci lagi. Setelah itu silakan menceraikan. Dan cerai pertama sudah dihitung 1, cerai 2. Berarti nggak bisa main-main lagi deh. Nanti kalau sudah nyeraikan ketiga nggak bisa rujuk kembali. Nah ini. Wa ahsul iddah, dan hitunglah iddah itu. Hitunglah iddahnya. Iddahnya apa? Macam-macam. Kalau wanita itu dalam kondisi biasa haid normal, kemudian diceraikan dalam waktu suci, maka tunggu masa iddahnya, hitung masa iddahnya. Masa iddah maksudnya apa? Masa di mana si suami bisa merujuk kembali, atau masa di mana si istri boleh nikah kembali. Maksudnya masa di mana istri tidak bisa nikah dengan laki-laki lain. Kalau masih dalam kondisi normal haid, maka 3 kali suci. Kalau manupus mau ditunggu masa haidnya nggak muncul, maka 3 bulan ria. Wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum idirtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur. Kalau menopause 3 bulan. Kalau belum pernah haid, jadi masih kecil dinikahi dan gak haid 3 bulan. Nah, kalau dinikahi dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya apa? Sampai melahirkan. Diceraikan waktu hamil 9 bulan 10 hari. Karena diceraikan kemudian apa? Kaget. Maka lahirlah anaknya. Si istri langsung ngomong, sesuk kawin lagi. Boleh. Si istri nggak, si suami nggak boleh protes. Itu ya. Wa ahsul. Saya nerangkan serius karena ini bab takwa. Jadi orang beriman itu diuji melakukan apa saja sesuai dengan ketetapan yang Allah tetapkan, dengan bilangan yang Allah tetapkan. Cerai itu cuma 2 kali loh yang boleh rujuk. At-thalaqu marratan. Cerai itu 2 kali. Kalau saya ketiga nggak boleh rujuk kembali. Wa ahsul iddah. Maka Allah kemudian katakan wattaqullaha rabbakum. Takwalah kalian kepada Rabb kalian dalam masalah cerai. Laki-laki itu diberikan kesempatan 2 kali, jangan sekali langsung dihabisin. Dulu ada kuceraikan kau, kuceraikan kau, kuceraikan kau. 3 kali selesai urusan. Jangan main-main. Itu memperolok-olok ayat Allah. Ya. Wattaqullaha rabbakum. Dalam masalah takwa harus takwa. Dalam masalah cerai pun harus takwa, sebagaimana dalam menikah harus takwa. Nah, selama masa iddah itu la tukhrijuhunna min buyutihinna.
Jangan diusir langsung. Kau ceraikan, pulang ke rumah orang tuamu sana. Haram, nggak boleh. Jangan langsung diusir. Dan kalaupun mau keluar, wala yakhrujna. Kalaupun mau keluar ditahan, nggak boleh. Lah aku kan udah bercerai. Tetap hubungan seperti suami istri. Engkau tetap berada di rumah. Selama itu si suami masih harus menafkahi dan masih harus berbuat baik. Hari pertama cerai, pergi kerja, pulang-pulang bawa coklat dan ngomong, maaf dek, aku yang salah, memang laki-laki yang gak tahu diri. Besoknya lagi bawa apa? Bakso. Maaf dek, memang benar-benar aku yang nggak begitu. Si istrinya juga begitu. Enggak, yang jelek aku, yang salah aku. Engkau laki-laki terbaik di dunia selama ini aku lihat. Itu sehari 2 hari. Hari ini bawa coklat, besok bawa bakso, besoknya bawa apa lagi ya? Orang ngerti jenis-jenis makanan aku kemarin. Bawa bunga, besok bawa apa lagi? Buah, besok lagi bawa apa lagi? Bawa apa? Biasanya bukan jenis romantis, anggota pengajian, ya begitu. Jadi nggak boleh keluar dan tetap hubungan baik. Ya. Si istri tetap bikinkan apa? Tehnya paginya, besoknya susu, besoknya coklat, besoknya jahe gitu. Ibu-ibu cekikian ya tahu. Iya, wala yakhrujna. Tidak boleh diusir dan tidak boleh keluar kecuali melakukan kesalahan yang nyata. Illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Kecuali kalau wanita itu melakukan sesuatu kekejian yang nyata, ya, kecuali kekejian yang nyata. Apa itu? Ya, selingkuh atau perbuatan-perbuatan dosa besar. Ya, ini illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Apa mubayyinah tadi? Ya. Antabdu ala ahli az-zawj. Nah, di antaranya ada omongan kasar. Tapi ada juga mengatakan zina untuk kena hukuman had. Atau diceraikan kalau nusyus. Ya, nusyus, ada yang mengatakan kalau cerai karena nusyus boleh. Baik, dikatakan wa tilka hududullah. Itulah batas-batas Allah. Itulah yang ditentukan oleh Allah. Coba Bapak. Oh enggak ini yang enggak tampak ya. Di sini Rasulullah SAW, ini perlu saya bacakan hadisnya ya, supaya bapak-bapak. Bab ini pernah terjadi ya, ini pernah terjadi di zaman sahabat. Dan yaitu tadi saya katakan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala. Saya bacakan. Abdullah bin Umar menceraikan istrinya dalam kondisi haid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab bapaknya bertanya kepada Rasulullah tentang hukum menceraikan istri dalam kondisi haid. Murhu, perintahkan Ibnu Umar falyuraji'ha, untuk merujuknya. Tsumma liyumsikha, kemudian menahan.
rujuk, udah rujuk, ditahan hatta tadhur, sampai bersih haidnya itu. Tsumma tahid, kemudian haid kembali. Tsumma tadhur, kemudian suci lagi. Tsumma insya'a amsaka ba'du, kalau sudah silakan diterusin, jangan diceraikan. Wa insya'a, atau kalau mau talaqa qabla ayyamus, ceraikanlah sebelum menyentuhnya. Fatil kal'iddatul lati amarallah an tutallaqna nisa, itulah masa yang diperintahkan untuk diceraikan kaum wanita jika diperlukan. Nah ini kemudian Allah mengatakan wa tilka hududullah. Hati-hati bapak-bapak untuk tidak berpikir cerai, biar dibawa sampai masuk surga bersama. Dan kalau ada di antara anggota keluarga yang terpaksa, bacakan ayat ini, wa tilka hududallah, wa tilka hududullah, wa man yata'adda hududallah faqad dzalama nafsa. Dan siapa yang melampaui batas-batas Allah, maka telah mendolimi dirinya sendiri. Dosa besar, dosa besar. La tadri, engkau tidak tahu. La'allallah, barangkali Allah yuhditsu, mengadakan hal yang baru ba'da dzalika, setelah itu amro, satu perkara. Maksudnya apa? Suami istri tetap berada di rumah. Cara menceraikannya sebagaimana kita katakan, terus tetap berada di rumah. Ketika Allah memerintahkan istri nggak boleh keluar, suami nggak boleh mengusir, dalam rangka apa? Dalam rangka supaya ada interaksi tetap. Loh, nanti kalau hubungan suami istri gimana? Ya ora apa-apa. Tapi namanya rujuk kan? Benar nggak? Karena rujuk itu nggak usah apa-apa, yang mau tubruk itu selesai jadi rujuk. Nah, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ngomong, nah terus gimana? Harus menjaga aurat. Ya, jaga aurat ya secukupnya. Nah nanti kalau nubruk gimana? Ya apa-apa, ya yang istri ini. Kan gitu kan? Tapi kalau nubruk berarti sudah rujuk gitu. Kayak tubruk. Nah, ibu ya digituin aja, dia paham itu maksud saya. Ya. Jadi apa? La'allallah yuhditsu ba'da dzalika amra. Maksudnya apa? Mudah-mudahan ketika cerainya itu secara sunnah, dia akan ada penyesalan. Iya, ternyata aku itu ya laki-laki ya kebangetan. Maunya laki-laki itu istrinya itu yang cantik, tinggi, putih, sholihah, dirinya kalau ngocok tadi potongan belas. Maka ketika menceraikan suami istrinya, mudah-mudahan menyesal. Si istri juga menyesal, kemudian berbuat baik, kemudian rujuk kembali. Begitu loh maksudnya loh. Paham Pak? Paham nggak? Bukan saya suruh nyerah gitu. Maksudnya hukum ini harus kita pahami dengan baik. Karena apa? Perceraian di Indonesia itu sangat-sangat tinggi, terutama apa? Masa pandemi. Masa pandemi tinggi banget loh cerai itu. Iya. Nah, ternyata yang nuntut cerai itu kebanyakan perempuan. Itu repotnya itu. Ya. Yang banyak perceraian itu biasanya apa? Setelah berhasil sertifikasi guru. Iya benar, sertifikasi guru kok malah menyebabkan apa? Gara-gara si suami merasa aku istri tambahan, iso tambah istri lagi. Nah itu kemudian jadi masalah. Masa pandemi juga demikian juga. Nah ini.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza balagna ajalahun, maka ketika sudah sampai ajalnya, mati nih. Maksudnya fa idza balagna ajalahun, ketika sudah hampir, balagna ini hampir ya. Ketika sudah hampir habis masa tunggunya. Lihat Quran nggak sih? Aku tak mengerti orang saya membaca Quran. Wis padha wae. Fa idza balagna ajalahunna, tatkala sudah sampai atau hampir sampai yang benar ajalnya, masa tunggunya, fa amsikuhunna bima'ruf, tahanlah mereka dengan cara yang ma'ruf, au fariquhunna bima'ruf, atau lepaskan mereka, pisahilah mereka bima'ruf, dengan cara yang wajar, yang baik. Wa ashhidu zawai adlim minkum, persaksikan perceraian atau rujuk itu dua saksi di antara kalian yang adil. Wa aqimus syahadata lillah, dan tegakkan wahai para saksi asyhada, persaksian lillah, untuk Allah. Dzalikum yu'adu bih, itulah yu'adu, dinasihati bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa may yattaqillaha, siapa yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan untuknya, Allah jadikan untuknya makhraja, jalan keluar, solusi. Jadi hendaklah dihitung benar. Maka ditanya, sudah turun masa idahnya, udah berapa kali suci? Begitu tanya. Kalau sudah mau selesai, pikir matang-matang, mau diterusin atau terusin apa nih? Terusin cerainya, biarkan masa idah selesai, nggak usah dirujuk, atau nyesel kemudian merujuknya ini. Tapi itu dilakukan sebelum masa habis. Kalau sudah habis, gimana? Tubruk biru. Oh, sudah habis semua. Awas ya. Kalau sudah habis nggak bisa, harus nikah kembali, datang ke orang tuanya. Udah mau habis, kalau aku sebagai perempuannya nggak bisa begitu. Enak aja, lamar dulu dong sama bapak saya. Itu pun kalau aku mau, kalau enggak no way. Gitu. Kalaupun oke, supaya aku nggak macem-macem, maharnya ya 2 mobil plus 2 rumah. Biar kalau engkau nyeraikan, keluar dengan tubuhmu aja, semuanya jadi milikku. Begitu supaya nggak macam-macam suami itu. Aku kesel banget tuh dengan laki-laki itu. Ya karena sering laki-laki itu, ya Allah, ngaji ya ngaji, tapi kalau masalah urusan gini, istri satu nggak bisa ngurusi, tiap hari ngancem lagi, aku mau kawin lagi. Kalau kau nggak setuju, aku ceraikan kau. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada loh gitu loh. Kan kesel aku jadian. Oh, benar itu ada gitu. Ya, jadi perlu ya. Jadi apa?
Kalau mau merujuk, rujuklah sebelum selesai masa iddahnya. Dan waktu talaknya talak raj'i, bukan talak apa? Kalau sudah ketiga, si istri nggak di situ, harus keluar karena nggak bisa dirujuk kan? Iya. Baik. Dan Allah mengatakan semuanya bima'ruf loh, semua harus dengan cara baik. Istri walaupun sudah diceraikan, suami walaupun sudah menceraikan, kata Allah, wala tansawul fadla bainakum. Jangan saling melupakan kebaikan satu sama lainnya. Katakan, oh iya, saya tahu orang baik, dan ini semuanya karena kesalahanku. Tapi daripada kita teruskan nanti ada masalah, saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan engkau mendapatkan suami yang jauh lebih baik daripadaku. Dan kita tetap saling mendoakan kebaikan. Si istri juga gitu. Gak ada masalah, kita berpisah. Mudah-mudahan kau mendapatkan istri yang jauh lebih baik daripadaku. Begitu, bima'ruf. Dengan cara yang baik. Jangan ngomong. Udah, sudah, tetap. Langsung, doa. Kau gak dapat laki-laki. Gitu, ada. Jangan gitu kan. Tetapi apa adalah saling berbuat kebaikan. Karena apapun dia kan ukhti kita, saudari kita, muslimah sebelum jadi istri. Kalaupun tidak jadi istri, dia tetap saudari muslimah. Betul nggak? Semangat. Alhamdulillah, semangat. Minimal wong semenial sing semangat siji lumayan. Ibaratnya orang sing semangat kan gitu kan. Itu pun dari syukur itu. Dalikun, kemudian apa? Wa ashidu dawai adlim minkum. Ya. Dan persaksikanlah dua orang yang adil di antara kalian. Jadi akan habis cerai itu manggil itu teman apa? Saksikan ya, kalau ini sudah aku ceraikan. Jadi aku sudah kehilangan satu kesempatan. Apalagi kalau udah dua, tapi ya saksikan, aku udah menceraikan kedua, sehingga dia nggak macam-macam nanti. Ini kalau sudah kedua, mau ketiga nggak boleh, harus nikah dengan orang lain dan kumpul lagi dengan suami. Baru setelah itu diceraikan dengan pacar, baru lucu. Ini jangan main-main dong kan masalah ini, masalah serius, masalah halal dan haram. Maka dikatakan wa ashidu dzawai adlin. Kalau mau merujuk juga panggil temannya. Nih ya, aku mesra lagi dengan si dia karena dia adalah mantan saya dan sekarang sudah kembali lagi. Saya sudah rujuk ya, tolong saksikan. Begitu. Dan orang yang dimintai persaksian itu wa aqimus syahadata lillah. Tegakkan persaksian untuk Allah. Nanti ketika suatu saat ada masalah, si istri kan bisa ngomong, dia sudah menceraikan saya 2 kali kok, maka nggak boleh merujuk saya. Siswanya ngomong, belum. Si istri bisa ngomong, panggilkan si fulan yang jadi saksi. Si saya ngomong, enggak, sudah selesai. Itu wa aqimus syahadata dzalikum yu'adu bihi. Itu semuanya dinasehati dengan itu semuanya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil. Masalah ini masalah iman kepada Allah dan hari akhir. Kalau orang-orang main-main dalam masalah perceraian, itu berarti tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa may yattaqillah. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah dalam masalah ini atau masalah lainnya, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan dia jalan keluar. Ya, kalau urusan makhraja dalam masalah perceraian, siapa yang bertakwa kepada Allah kemudian menceraikan secara sunnah, Allah berikan jalan keluar dia untuk melakukan rujuk kembali. Mudah-mudahan dengan demikian
cerai itu hanya untuk menambah mesra dan kehati-hatian setelahnya, gitu ya. Jadi kalau ada orang rujuk setelah cerai itu, malah kita doakan mudah-mudahan ini termasuk makhroja, ya. Ya begitu, jangan. Ya udahlah, nggak usah mungkin nggak usah diapa ya. Mudah-mudahan tambah mesra kembali, ya. Wa aktsarul mufassirin qalu nazalat fi Auf bin Malik al-Ashja'i. Dalam riwayat kebanyakan para mufassirin menurut Al-Imam Al-Baghawi mengatakan, kebanyakan mufassirin mengatakan ayat ini turun berkaitan dengan Auf bin Malik al-Ashja'i, di mana orang-orang musyrikun menawan anak beliau namanya Malik. Ya, namanya Malik. Sering itu apa namanya? Bapak ngasih nama anaknya nama bapaknya. Maka namanya Malik bin Auf bin Malik. Ya, gitu. Dia ketika anaknya itu ditawan, dia berkata kepada saya, "Ya Rasulullah, asaral adu ibni." Ya Rasul, anak saya ditawan, saya miskin. Kata Nabi, "Ittaqillah wasbir." Bersabarlah, takwalah kepada Allah. Wa aktsir min qauli, perbanyaklah untuk mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Sabar, takwa, enggak Rasulullah memperbanyak doa la haula wala quwwata illa billah. Ketika siapa Auf melakukan yang dinasihatkan Rasul, tiba-tiba dapatkan anaknya pulang dan ternyata membawa rampasan perang. Jadi dia itu ditawan oleh orang banyak, tapi gimana bisa menyebabkan yang nawan itu lalai, terus bisa bawa onta-onta yang dibawa oleh musuh itu dibawa ke Madinah. Ini kan agak sulit ya, gimana ya? Dia sendiri ditawan oleh musuh, dia pulang bawa unta ke musuh itu. Ya. Jadi bagaimana musuh bisa lalai kemudian membawa kambingnya, membawa untanya. Jumlahnya 4.000 kambing. Iya ya, bawa 4.000 kambing kemudian orang bisa nggak ngejar, itu gimana? Nah itulah namanya rezeki. Ya. Fanazalat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Masa pandemi ini kelihatannya kok ya penting banget ayat ini ya. Walaupun di luar pandemi juga penting gitu. Tapi terasa penting juga ternyata, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah ngasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Berarti apa? Dikalkulasi nggak bisa, karena sebab-sebab materi sudah mentok kabeh, rono mentok. Dalam kondisi itu tetaplah takwa dan iman, nanti Allah ngasih jalan keluar, termasuk kebutuhan rumah tangga. Itu saya ketika diminta, gimana Ustaz, manajemen keuangan keluarga dan apa istilahnya apa? Manajemen dan administrasi dan apa namanya, akuntannya piye? Saya bilang, Mas, kelihatannya kalau masalah itu kok saya melihat ya, masalah keluarga itu kelihatannya kan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau tidak disangka-sangka kan berarti nggak bisa dihitung-hitung secara matematik. Jadi kalau rezeki keluarga ini dihitung secara matematik, itu malah nggak nyambung. Karena nggak nyambung jadi stres. Kalau stres malah stroke. Lo daripada dihitung-hitung, tulis pemasukan. Ya. Jadi kalau kita pakai urusan itu nggak nyambung-nyambung itu. Nggak nyambung, dia bisa memenuhi kebutuhannya. Jawabnya di mana?
ya sudah takwa kepada Allah aja. Insyaallah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Plus wa may yatawakkal 'ala Allah. Lakukan. Walaupun secara hitungan matematik gak nyambung. Karena apa? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan kecukupan. Jadi Allah yang akan memberikan kecukupan. Hasbuh ini ya, Allah sebagai pencukup kebutuhannya dia. Innallaha balighu amri. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah menyampaikan perkaranya. Kata ganti ini kembali pada siapa? Sesungguhnya Allah mengembalikan perkaranya Allah. Atau kembali kepada manusianya. Allah menyampaikan urusan orang tersebut. Ya, semuanya bisa. Artinya Allah akan menunaikan apa yang Allah kehendaki dan Allah akan menolong hambanya untuk sampai kepada tujuannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Dan Allah telah menjadikan segala sesuatu kadarnya. Tadi dikatakan itulah berkaitan dengan Auf, dia mendapatkan rezeki. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja ay ya'lam annahu min qibalillah wa annallaha raziqahu. Yakin semua rezeki dari Allah dan Allah yang akan memberikan rezeki. Yaj'al lahu makhraja. Rabi' bin Khufayn mengatakan min kulli syai'in daqa 'alan nas. Jalan keluar yang mencerat manusia. Min kulli syiddah. Abul Aliyah mengatakan min kulli syiddah, dari segala kesulitan. Maka insyaallah takwa kepada Allah, kesulitan apapun Allah bisa menyelesaikan. Termasuk masalah apa? Pandemi ini. Nah kelihatannya sampai detik ini nih masih bingung ya sebetulnya penyakit ini apa gitu ya. Ya semalam saya dibilangin sama Pak Dokter Sama, aku mau cerita ini apa? Saya punya teman saya spesialis, masih sangat muda, kurang dari 40 tahun, kena gara-gara ya ketemu dengan temannya, kemudian kena, suami istri dan sudah putih semuanya, paru-parunya itu. Dan dokter itu dengan istrinya mengunjungi bayinya kena, ibunya kena juga. Ya, ini perlu kita takwa kepada Allah untuk berhati-hati kalau kita berinteraksi dengan orang yang punya potensi untuk kita menjaga orang lain. Ya. Dikatakan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh yattaqillaha fi ma nabahu kafahu ma ahammahu. Jadi ketika orang bertakwa di hadapan apa yang dihadapinya, maka Allah akan memenuhi seluruh pikiran dan kebutuhannya. Dalam hadis sahih, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah, kalau kalian bertawakal kepada Allah haqqa tawakkuli, sebenar-benar tawakal, la razaqakum, niscaya Allah memberikan rezeki ke kalian, kama yarzuqut thair, sebagaimana memberikan rezeki burung, tardu khimason, berangkat dalam temboloknya kosong, wa taruhu bitonan, pulang-pulang sudah dalam kondisi terisi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Innallaha balighu amri. Ay tawakkal alaihi
aw lam yatawakkal. Qala Mas'ud fi hadhihi al-ayah innallaha balighu amri tawakkala alaihi aw lam yatawakkal ghaira anna al-mutawakkil alaihi yukaffiru anhu sayyi'ati wa yu'tim lahu ajra. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan semua yang Allah takdirkan apapun posisi manusia, tapi Allah akan menentukan apa yang dia kehendaki. Iya. Demikian ma'asyiral muslimin hafizakumullah tentang ayat ini ya. Kemudian baru Allah berbicara tentang sedikit saja ya beberapa kondisi tentang iddah. Wallaiya isna minal mahid, dan wanita-wanita yang menupus, ya isna itu berputus asa, minal mahidi dari haid, wanita-wanita menupus, min nisaikum dari istri-istri kalian. Inirtatum, kalau kalian ragu-ragu tidak tahu tentang masa idahnya, fa'iddatuhunna, maka masa idahnya itu salah satu asyhur 3 bulan qamariyah. Wallai lam yahyudan, dan wanita-wanita yang belum pernah haid, masih kecil, dinikahi juga masa idahnya 3 bulan. Wa ulatul ahmali, dan wanita-wanita yang hamil, ajaluhunna, masa idahnya ayyadna hamlahun, sampai melahirkan kandungannya. Wa may yattaqillah, dan siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, Allah menjadikan baginya, min amrihi, dari perkaranya, yusra, kemudahan. Ya. Jadi ini janji lagi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagi orang yang bertakwa kepada Allah, komitmen dengan aturan Allah, maka urusannya akan dimudahkan oleh Allah. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum, itulah perkara Allah yang Allah turunkan kepada kalian, bukan main-main. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Wa may yattaqillaha, dan siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyi'atihi, Allah menghapus kesalahan-kesalahannya, wa yu'zim lahu ajra, dan memperbesar pahalanya. Ya. Demikian ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ternyata takwa kepada Allah harus menyertai kita dalam segala kondisi, pernikahan maupun perceraian, bersama atau berpisah, semua harus takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semua kondisi sebagai ujian bagi kita semua. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.